Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatamin nabiyyika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man istaqama bi syari'atihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang berbahagia, siapapun muslim ketika dia bisa mempertahankan keislamannya sampai mati, berarti satu kunci surga sudah dia miliki. Seluruh ulama sepakat, siapapun muslim pada akhirnya dia akan masuk surga. Walaupun dia banyak melakukan maksiat, walaupun dia banyak korupsi, mencuri, membunuh, berjudi, mabuk, berzina, asalkan ketika dia mati, dia tetap sebagai seorang muslim. Namun ingat, perbuatan dosa apapun bisa menggugurkan keislaman kita. Perbuatan dosa yang kita lakukan bisa menggugurkan keislaman kita. Ketika ada seorang muslim meninggal selama hidupnya banyak maksiat, banyak dosa, kita nggak tahu pasti apakah dia masih sebagai muslim atau bukan. Cuma Allah yang tahu, dan kita berbaik sangka. Selama kita belum tahu, belum mendengar informasi dia pernah menyatakan diri keluar dari Islam, ya sudah, kita anggap dia sebagai muslim. Disitulah tempatnya kita berdoa, semoga Allah menilai dia sebagai seorang muslim alias husnul khatimah. Nah, bagaimana ikhtiar upaya agar keislaman kita tetap utuh di dalam hati sampai kita mati? Surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai seorang muslim. Nah, dalam kalimat ini, khusus di kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, Al-Imam Abul Fida alias Imam Ibnu Katsir, wafat tahun 774 Hijriah, beliau memberikan penafsiran hafidhu alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaih
fa innal karim qad ajra 'adatahu bi karamihi annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'isa 'alaihi fa iyadan billah min khilafi dzalik. Jagalah, peliharalah keislaman kalian di saat kalian masih hidup, di saat kalian sehat. Niscaya kalian akan diwafatkan oleh Allah sebagai seorang muslim. Karena Allah Al-Karim sudah memperlihatkan kebiasaannya, memperlihatkan adatnya. Siapa saja yang hidup sebagai muslim, menjalani kehidupannya sebagai muslim dengan selalu bertakwa, insya Allah akan diwafatkan sebagai seorang muslim. Dan siapapun yang diwafatkan sebagai seorang muslim akan dibangkitkan pula sebagai seorang muslim. Tinggal selanjutnya kita memohon perlindungan kepada Allah agar Allah tidak perlakukan kita berbeda dari kebiasaannya. Saudaraku yang berbahagia, jadi siapapun yang mati dalam pandangan Allah, dia sebagai seorang muslim, satu kunci surga sudah dia miliki. Tapi ingat, kunci surga berupa keislaman itu adalah kunci surga yang paling terakhir. Ketika kita tidak memiliki nilai iman, tidak memiliki ketakwaan, tidak memiliki keihsanan, akhlak yang indah, kita selama masih sebagai muslim pada akhirnya betul akan masuk surga, tapi paling belakang. Ada satu kunci surga yang sangat disukai oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Satu kunci surga yang ini kenapa disukai oleh para sahabat? Karena kunci ini sangat istimewa. Istimewanya, ketika surga dibuka dengan kunci ini, di dalamnya subhanallah sudah kumpul hamba-hamba Allah yang mulia, bahkan yang paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita memiliki kunci yang satu ini, surga kita akan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kunci ini disukai oleh para sahabat Nabi? Karena siapapun kita akan bisa mendapatkannya. Sudah tentu kunci ini bukan dihasilkan dari ketakwaan. Karena yakin tidak satupun manusia sehebat apapun takwanya tidak akan menyamai Rasulullah Muhammad SAW. Betul. Kunci ini pun bukan dihasilkan dari level keimanan yang tinggi. Karena siapapun manusia tidak akan mampu memiliki level keimanan seperti keimanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kunci yang satu yang sangat disukai, didemenin oleh para sahabat ini berupa kunci apa? Tiada lain, kunci cinta. Ingat, kunci cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-sa'ah, mata as-sa'ah?" Faqala, "Wa ma a'datta laha?" "Wa ma a'datta laha?" Qala, "La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Catat ini baik-baik. Ingat, anta ma'aman ahbabta. Hadis ini dengan sedikit perbedaan redaksi nyaris diriwayatkan oleh seluruh ulama hadis. Hadis yang baru saya bacakan ini redaksi ada dalam Sahih Bukhari, nomor hadisnya 3688.
dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ada seorang sahabat yang sengaja bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kiamat. Pertanyaannya, kapankah kiamat itu terjadi, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memangnya kamu punya persiapan apa? Bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk menyambut kiamat? Sang sahabat, sang penanya menjawab, la syai'a, aku tidak punya bekal apapun wahai Rasul. Maknanya bahwa ibadah beliau itu biasa aja, sholatnya biasa, puasanya biasa, ibadah hartanya pun gak banyak. Illa anni uhibbullaha wa rasulah, cuma wahai Rasul, aku sangat cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sang penanya ini menyatakan seperti itu, ibadahnya nggak terlalu istimewa, tapi dalam hati menggelora rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Rupanya jawaban Rasul ini sangat ditunggu oleh para sahabat. Beliau jawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Saya ulang, engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Andaikan sahabat tadi betul-betul cinta kepada Rasulullah, pasti surganya akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun demikian. Begitu mendengar pernyataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, apa kata sahabat Anas bin Malik? Ma farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta. Tidak ada sesuatu pun yang menggembirakan kami melebihi gembiranya kami oleh ucapan Nabi, sabda Nabi, engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai. Bahkan sahabat Anas, khadim Rasul ini melanjutkan, wallahi inni uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Demi Allah, aku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku cinta sahabat Abu Bakar, aku cinta sahabat Umar bin Khattab, dan aku sangat berharap di hari kiamat nanti aku akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka karena cintaku kepada mereka, meskipun aku tidak sanggup beramal seperti amal mereka. Subhanallah, sahabat Anas bin Malik jujur berkata tidak sanggup beramal, tidak sanggup beribadah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seperti Abu Bakar pun beliau menyatakan gak sanggup. Bahkan seperti sahabat Umar bin Khattab pun beliau menyatakan gak sanggup. Kalau ada orang sekarang mengaku sholatnya sama persis dengan sholat Rasul, apa itu bukan merupakan wujud kesombongan? Saudaraku yang berbahagia, jadi kunci surga yang paling disukai oleh para sahabat adalah kunci cinta. Apakah kita masing-masing sudah cinta kepada Rasul? Silahkan saja kita mengklaim, aku cinta Rasul, aku cinta Rasul. Yang penting tunjukkan buktinya. Apa bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita selalu memperingati maulid beliau. Apakah itu cukup dijadikan tanda cinta kita kepada beliau? Atau kita selalu membaca sholawat untuk beliau, itu cukup sebagai bukti kita cinta kepada beliau? Boleh jadi memperingati maulid Nabi sebagai bagian dari cinta kepada beliau, selalu membaca sholawat kepada beliau sebagai wujud cinta kepada beliau. Tapi wujud cinta, bukti cinta yang paling utama sudah tentu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau. An Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qala,
Sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghassun li ahadin faf'al. Summa qala li, ya bunayya dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, statusnya hasan. Dari seorang tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar sahabat Nabi, khadim Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda kepadaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anandaku, jika kamu mampu dari pagi, siang, sore, malam tidak memendam benci, marah, dendam kepada siapapun, lakukan. Lantas beliau melanjutkan, wahai anandaku, bersihnya hati dari benci, dendam, marah kepada siapapun adalah bagian dari sunnahku. Bersihnya hati dari rasa dendam, benci, marah kepada siapapun adalah bagian dari sunnahku. Dan siapa saja yang menghidupkan, siapa saja yang selalu mencontoh, mempraktekkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia cinta kepadaku. Dan waman ahabbani kana ma'i fil jannah, siapapun yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku masuk surga. Subhanallah, saudaraku yang berbahagia, cinta kepada Rasul kunci surga yang paling utama. Dan bukti cinta yang beliau sabdakan adalah dengan mencontoh beliau, terutama mencontoh akhlak beliau, hati bersih dari segala sifat benci, dendam, marah pada siapapun. Semoga ada manfaatnya. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.